Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semuanya, kita mulai ya pelajaran matematika hari ini. Pelajaran matematika bab 1 operasi hitung pecahan. Kompetensi dasar menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan dua pecahan dan penyebut yang berbeda. Indikatornya memahami berbagai bentuk pecahan, pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen, serta melakukan penjumlahan dan pengurangan. Tujuan pembelajaran hari ini adalah menjelaskan, melakukan, dan menyelesaikan masalah penjumlahan dan pengurangan dua pecahan dengan penyebut. Di kelas 4, kamu sudah mempelajari berbagai bentuk pecahan. Ada pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Ayo kita mengingatnya kembali. Ayo kita mengingat kembali tentang pecahan biasa. Pecahan biasa adalah pecahan yang bentuk A per B dengan A dan B bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Jadi bilangan A dan B itu adalah bilangan bulat yang tidak sama dengan 0. Kemudian pada pecahan biasa A per B, A disebut pembilang, B disebut penyebut. A disebut pembilang, B disebut penyebut. Untuk menjumlahkan pecahan biasa, perhatikan diagram berikut. Yang pertama, pecahan dengan penyebut sama. Cukup menjumlahkan pembilang pecahan. Penyebutnya tetap. Jadi yang dijumlahkan hanya pembilangnya saja. Kemudian, jika pecahan dengan penyebut yang berbeda, ubahlah penyebut setiap pecahan menjadi KPK dari penyebut-penyebutnya, lalu sesuaikan pembilangnya. Setelah penyebutnya sama, maka bisa langsung dijumlahkan pembilangnya. Oke, selanjutnya contoh penjumlahan pecahan biasa. Contoh yang pertama, 2 per 7 ditambah 4 per 7. Nah, di sini sudah bisa terlihat ya bahwasanya ini penyebutnya sama. Bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, karena pecahan di atas penyebutnya sama, maka dapat langsung dijumlahkan pembilangnya. Seperti ini. 2 per 7 ditambah 4 per 7 sama dengan 2 ditambah 4 per 7 sama dengan 6 per 7. Penyebutnya sama. Jadi langsung dijumlahkan pembilangnya. Jadi 2 per 7 ditambah 4 per 7 sama dengan 6 per 7. Bisa dipahami? Bisa ya? Next, contoh kedua. 1 per 3 ditambah 1 per 2. Nah, ini sudah kelihatan ini kalau penyebutnya berbeda. Nah, penyelesaiannya, kedua pecahan mempunyai penyebut berbeda. Jadi, kita harus menentukan terlebih dahulu KPK dari penyebut-penyebutnya, yaitu 3 dan 2. KPK dari 3 dan 2 adalah 6. Sesuaikan pembilangnya, kemudian jumlahkan kedua pecahan tersebut. Nah, ini kita harus menyamakan penyebutnya. Tadi sudah diketahui KPK-nya 6. Dari mana, Bu? Kita bisa langsung lihat dari soalnya. Ada 1 per 3 ditambah 1 per 2. Berarti tinggal 3 dikali 2, 1 dikali 2. Nah, 1 dikali 2, 3 dikali 2, sama dengan 2 per 6. Kemudian yang 1 per 2, 1 dikali 3, 2 dikali 3. 1 dikali 3, 2 dikali 3, sama dengan 3 per 6. Dari sini paham? Oke, lanjut.
Jadi 1/3 ditambah 1/2 sama dengan 2/6. Sini ditambah 3/6 sama dengan 5/6. Ingat, penyebutnya sudah sama, jadi tinggal langsung menjumlahkan pembilangnya. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Benar sekali. Jadi 1/3 ditambah 1/2 sama dengan 5/6. Oke, tepuk tangan buat kalian semuanya. Kalian cerdas, kalian pandai. Selanjutnya, ayo kita mengingat kembali tentang pecahan campuran. Tadi kita sudah belajar tentang pecahan biasa, sekarang kita menginjak ke pecahan campuran. Apa sih pecahan campuran itu? Nah, pecahan campuran merupakan pecahan yang terdiri atas bilangan bulat dan pecahan biasa. Pecahan campuran dapat ditulis A, B per C. Dapat ditulis A ditambah B per C. Pada penjumlahan pecahan campuran, pecahan dapat dikelompokkan menjadi bilangan bulat dan pecahan biasa. Ini A, B per C ditambah D, E per F sama dengan A ditambah D, bilangan bulat, kemudian dijumlah B per C plus ditambah E per F, ini bilangan biasa. Dari sini paham? Paham ya? Paham ya? Oke, jika belum paham nanti bisa tanyakan lewat chat. Nah, next ya. Cara menjumlahkan pecahan campuran. Yang pertama, ubahlah pecahan campuran menjadi bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Yang kedua, pastikan penyebut kedua pecahan sama. Jika tidak, samakan penyebut kedua pecahan dengan mencari KPK-nya terlebih dahulu, lalu sesuaikan pembilangnya. Yang ketiga, jumlahkan kedua pecahan. 4. Sederhanakan pecahan, dan yang terakhir, ubahlah kembali menjadi pecahan campuran. Oke, contoh ya. Penjumlahan pecahan campuran. Contoh yang pertama. 2 1/3 ditambah 2/5. Penyelesaiannya. Yang pertama nih. 2 1/3 ditambah 2/5. Ini pecahan campuran harus diubah ke dalam pecahan biasa. Caranya gimana? Kita seret yang ke bawah nih. Nah, 2 1/3. Jadi 3 dikali 2 hasilnya ditambah 1. 3 dikali 2 sama dengan 6. 6 ditambah 1 sama dengan 7. Jadi hasilnya 7/3. 2 1/3 itu sama dengan 7/3. Jadi langsung ditulis 7/3 ditambah 2/5. Nah, ini kan sudah menjadi sama-sama pecahan biasa. Karena penyebutnya beda, berarti kita harus samakan di KPK-nya. Tinggal 3 dikali 5, 15. Kemudian 7 dikali 5, 35. Kemudian yang di sini tinggal 5 dikali 3, 15. 2 dikali 3, 6. Jadi sudah ketemu 35/15 ditambah 6/15. Sama dengan 41/15. Jadi disederhanakan. Bagaimana cara menyederhanakan? Cara menyederhanakan 41 dibagi 15 sisa 11. Berarti 41 dibagi 15 dapat 2 sisa 11.
Jika belum paham, nanti langsung chat ke Bufa ya. Atau kita bisa ke cara yang lain sebelahnya. Nah, jadi di sini ada 2, 1/3 ditambah 2/5. Sama ya. Di sini cara mengerjakannya 2 bilangan bulat ditambah 1/3 ditambah 2/5. Ini penyebutnya beda, berarti harus disamakan penyebutnya. Caranya ada di bawah. 1 dikali 5 sama dengan 5. Kemudian 3 dikali 2 sama dengan 6. Ya, sama ya. Ini sama, cumanya bilangan bulatnya disendirikan. Jadi ini 2 ditambah ini hasilnya ini, kemudian ketemu 2 11/5. Dari sini paham ya? Jika belum paham, nanti silakan chat ke Bufa. Next ya. Oke, selanjutnya contoh kedua. Ini contoh kedua ya, bukan contoh pertama. Ini sama-sama bilangan campuran semua. Jadi caranya sama. Yang ini yang pertama bisa diselesaikan dengan cara mengubah kepecahan biasa terlebih dahulu, kemudian disamakan penyebutnya, kemudian dijumlahkan, kemudian disederhanakan. Kalau cara yang ini kita kelompokkan bilangan bulat sama bilangan pecahan. Jadi di sini ada 2, ada 1. Jadi tinggal di 2 ditambah 5/7 ditambah 1 ditambah 1/3. Sama dengan 2 ditambah 1. 2 ditambah 1 ditambah buka kurung 5/7 ditambah 1/3. Jadi di sini ketemu 3 ditambah 15/21 ditambah 7/21. Jadi ini disamakan penyebutnya. Di situ ketemu sama dengan 3 tambah 22/21. Jadi sama dengan 3 ditambah 1, 1/21. Ini disederhanakan. Jadi 22 dibagi 21 dapat 1, sisa 1. Nah, jadi sama dengan 4, 1/21. Dari sini paham ya? Oke, kita next. Yang terakhir, pecahan desimal. Oh, belum yang terakhir ternyata. Ayo kita mengingat kembali tentang pecahan desimal. Pecahan desimal merupakan pecahan persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya yang ditulis dengan tanda koma. Penjumlahan desimal dapat dilakukan dengan cara bersusun ke bawah agar lebih mudah. Langkah menjumlahkan pecahan desimal. Yang pertama, letakkan angka sesuai nilai tempatnya. Yang kedua, tanda koma diluruskan. Yang ketiga, jumlahkan setiap angka seperti pada penjumlahan bersusun ke bawah. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk menuliskan tanda koma pada hasil penjumlahan. Langsung ke contoh. Contoh yang pertama, 0,37 ditambah 0,5. Langsung ya, caranya ada di bawah. 0 lurus sama 0, diluruskan. Habis itu 3 diluruskan dengan 5, 7. Ini bisa dikasih 0, bisa dikosongkan. Habis itu dijumlahkan seperti biasa ya. Contoh kedua sama. Jadi ini harus diluruskan kayak gini, seperti ini. Paham ya? Next ya. Selanjutnya, penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Berbagai bentuk bilangan pecahan dapat dijumlahkan. Untuk menjumlahkan pecahan dengan bentuk yang berbeda, ubahlah pecahan tersebut menjadi bentuk yang sama terlebih dahulu. Ingatlah kembali cara mengubah suatu bentuk pecahan ke bentuk pecahan lainnya. Perhatikan contoh berikut.
25% ditambah 1/2 sama dengan titik, titik, titik. Nah, ini ada dua cara. Cara yang pertama, pecahan disamakan menjadi bentuk pecahan biasa. Jadi, persen ini diubah menjadi pecahan biasa. 25% itu sama dengan 25/100. Jadi, jika disederhanakan menjadi 25/100 itu adalah 1/4. Jadi 25% ditambah 1/2 sama dengan 1/4 ditambah 1/2 sama dengan 3/4. Disamakan penyebutnya terlebih dahulu. Atau kita memakai cara yang kedua, yakni pecahan disamakan menjadi bentuk persen. Nah, 1/2, bagaimana cara mengubahnya pecahan menjadi persen? Yakni 1/2 dikali 100% sama dengan 50%. Caranya bagaimana, Bu? Nah, 100 dibagi 2 dikali 1. 100 dibagi 2 dikali 1. Jadi, 25% ditambah 1/2 sama dengan 25% ditambah 50% sama dengan 75%. Di sini Pufa beri 3 latihan soal, silakan kalian kerjakan. Kalian bisa akses internet untuk melihat cara-cara bagaimana cara mengerjakan, atau kalian bisa tanya kepada ayah, bunda, kakak, atau teman kalian. Bebas. Oke. Setelah ini, silahkan kalian meresum semua. Setelah ini, silahkan kalian menulis kembali materi yang sudah Pufa jelaskan. Jadi, jika kalian sudah melihat di YouTube, tinggal kalian pause atau jeda, habis itu kalian tulis di buku catatan kalian masing-masing. Sedangkan untuk latihan soal, kalian kerjakan di buku tugas. Terima kasih.